قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Baik, ini ikhwan rahimani wa rahimakumullah tentang khuf. Kata beliau, dan kedua khuf minal jid au minal jildi au syabihihi fa innahu yamsahu alaihima lakin bi syurutin arba'ah. Pada umumnya terbuat dari kulit atau semisalnya, diusap ya, dan harus terpenuhinya 4 syarat. Nah, ini 4 syarat khuf. 4 syarat yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam pembahasan mengusap khuf ini adalah inti atau kesimpulan dalam pembahasan ini. Ya. Kesimpulan dalam pembahasan ini, 4 syarat. Ingat ikhwan ya, siapa tahu suatu saat kita butuh. Syarat yang pertama kata beliau at-taharah, ay taharatul khuffaini au jawrabaini, falau kana min jildin najasin fa innahu la yasihul mashu alaihima li'anna an-najas khabithun la yatahharu mahma masahtahu au ghasaltahu. Syarat yang pertama, khufnya dari sesuatu yang suci, bukan dari sesuatu yang najis. Ya, mau sepatu, mau kaos kaki, harus dari sesuatu yang suci. Dimaklumi ya, apalagi di masa ini ada sepatu yang terbuat ada campuran dari kulit babi. Ya. Kata beliau, kalau kulit dari najis, sesuatu yang najis, maka tidak bisa digunakan untuk ya dalam permasalahan ini, diusap atau menerapkan praktek khuf padanya. Sebab najis itu nggak bisa menjadi suci, mau disucikan dengan cara apapun, diusap atau dicuci. Nah, ini ikhwan, Syekh menyinggung najis yang zati. Najis itu ada 2. Ada najis zati, ada najis hukmi. 2 kategori najis. Untuk najis yang zati, ini najis yang sudah dihukumi oleh syariat sebagai sesuatu yang najis pada asalnya dan tidak akan pernah bisa berubah hukumnya. Mau bagaimana juga tidak bisa dibersihkan. Ainunnya, bendanya, qadarannya. Misalnya kotoran manusia, ya, mau bagaimanapun prosesnya najis tetap. Ya, jangan sampai ada yang mengatakan kotoran manusia kalau udah melewati proses sekian penyulingan bisa menjadi suci. Tidak bisa. Ya, ini najis zati namanya. Zatnya memang sudah najis. Babi misalnya, zatnya sudah najis, mau diapain juga. Ya, anjing misalnya dan seterusnya, sesuatu yang memang najis. Ya, tidak bisa berubah hukumnya, mau bagaimanapun juga. Ya. Kata Syekh rahimahullah, mau diusap, mau dicuci, enggak berubah hukumnya. Ya, tetap najis. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, sebelumnya kata beliau, amma idza kanata mutanajisataini faminal ma'lum annal insana la yusalli fihima fala yamsahu alaihima. Ya, kalau keduanya terkena najis, ya dimaklumi seseorang tidak bisa sholat ya mengenakan sesuatu yang terkena najis, ya, dan sehingga tidak bisa diusap dengannya. Ini telah dibahas di pertemuan sebelumnya. Syarat yang kedua kata beliau, asyartu tsani ayyalbasahuma ala taharatin bil ma. Fa in labasahuma ala tayammumin fa innahu la yamsahu alaihima. Falau anna syakhsan musafiran labisal jawarib ala taharati tayammumin thumma qadimal balad fa innahu la yamsahu alaihima li'annahu lubsuhuma ala taharati tayammumin wa taharatu tayammumi innama tata'allaqu bil wajhi wal kaffain wala allaqata laha birijlaini. Syarat yang kedua, sebelum mengenakannya, orang yang ingin mengenakan khuf, kalau ingin mengamalkan syariat khuf ini, yang ingin mengamalkan syariat khuf ini hendaknya sebelum dia mengenakannya sudah dalam keadaan suci dengan air. Ya.
Si A misalnya ingin menerapkan syariat mengusap khuf. Nanti kalau udah pas masuk waktu sholat, dia udah niat kaos kakinya nggak mau dilepas atau sepatunya nggak mau dilepas. Nanti kalau waktu sholat udah niat dia. Ya, maka syarat yang kedua ini dia harus bersuci terlebih dahulu sebelum mengenakan khufnya. Barulah setelah itu berlaku padanya syariat khuf. Boleh bagi dia untuk mengusap khuf. Nanti kalau udah masuk waktu salat dia berwudu, nggak perlu melepas kaos kaki atau sepatunya. Dan bersucinya pun bersuci dengan air, nggak bisa dengan tayamum. Jadi misalnya ada si A nih dalam keadaan musafir, mengenakan penutup kaki, sepatu atau kaos kaki, ya, tapi dia tayamum bersucinya bukan dengan air. Dia tayamumnya, dia bersucinya dengan tayamum. Tayamum sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tibalah dia di negerinya, maka di saat itu tidak bisa dia menerapkan syariat mengusap khuf ini. Kenapa? Karena dia tadi bersuci sebelum menggunakan khufnya dengan cara tayamum. Taib. Kata Syekh rahimahullahu taala, sebab ya dia mengenakan kedua khuf tersebut dalam keadaan suci tapi dengan tayamum bersucinya. Ya, dan tayamum itu, nah ini sebabnya kata Syekh, karena bersuci dengan tayamum itu hanya terkait dengan wajah dan kedua telapak tangan. Ini udah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Ya. Tayamum itu hanya terkait pada wajah dan kedua telapak tangan dan tidak ada hubungan dengan kedua kaki. Jadi kata beliau, wa ala hadza yakunu syartu ma'khudan min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam lil Mughirah ibn Syu'bah, inni adkhaltuhuma tahirataini. Maka syarat yang kedua ini ya, diambil juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis yang beliau sabdakan kepada sahabat Mughirah ibn Syu'bah, sungguh aku mengenakan keduanya dalam keadaan suci. Yang ketiga, satu syarat lagi. Kata beliau, ayyakuna fil hadatsil asghar, ay fil wudu. Amma al-ghusl fala tumsahu fihi khuffan wal jawarib, bal la budda min khal'ihima wa ghasli rijlaini. Falau kana 'ala al-insani janabah fa innahu la yumkinu an yamsaha 'ala khuffaihi. Syarat yang ketiga, pembahasan mengusap khuf ini hanya terkait dengan wudu, hadas asghar. Kebolehan mengusap khuf ini hanya terkait dengan hadas asghar, yaitu hadas yang bersucinya cukup dengan wudu. Kalau hadas akbar yang bersucinya dengan mandi, nggak bisa, mau nggak mau kaos kaki sepatunya mesti dilepas. Bisa dipahami kan? Ya, kalau junub harus mandi besar, maka jangan beralasan ingin mengusap khuf, nggak bisa. Harus dilepas sepatu atau kedua kaos kakinya. Syarat yang terakhir kata beliau, asy-syartur rabi' ay yakuna fil muddatil muhaddadati syar'an wa hiya yaumun wa lailah lil muqim wa thalathatu ayyamin lil musafir. Tubda'u min awwali marrati mashi ba'da al hadath, amma ma qabila al mas al awwal fala yuhsabu min al muddah. Syarat yang terakhir kata beliau, syariat mengusap khuf ini dilakukan pada batasan waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Nah, ini syarat yang keempat yang penting. Kebolehan mengusap khuf tatkala berwudu, tidak melepas penutup kaki ketika berwudu, itu ada batasan waktunya. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, sehari semalam untuk yang mukim, orang yang tidak berpergian, boleh baginya untuk mengusap setiap dia wudu tanpa melepas penutup kakinya hanya 24 jam. Dan 3 hari untuk musafir. 3 hari untuk musafir. Dimulai sejak pertama kali mengusap setelah dia berhadas. Ya, adapun ya usapan yang pertama kali ya itu tidaklah dihitung sebagai bentang waktu. Jadi si A misalnya dia pakai khuf jam 7, mau pakai sepatu, pakai kaos kaki sebelum jalan dia.
Ya, dia udah niat nanti kalau wudu saya nggak mau lepas sepatu kaos kaki saya di tengah jalan. Kalau wudu cukup mengusapnya aja. Itulah mengusap khuf. Jam 7 dia berangkat. Jam 7 dia mulai mengusap khuf dan berangkat. Jam 9 dia hadas. Ya, dia hadas. Ketika dia ingin bersuci untuk sholat atau untuk apapun setelah berhadas tersebut, bersuci pertama itulah dihitung mulainya batasan waktunya. Jadi bukan di saat pertama kali dia pakai khufnya atau pertama kali dia mengusap khufnya. Dia bersuci pertama kali dari hadas asghar, itulah hitungan pertama atau hitungan awalnya masa kebolehan dia untuk mengusap khuf. Jadi kalau jam 11 dia bersuci untuk sholat, dia terapkan mengusap khuf, jam 11 lah hitungannya. Tergantung dia, kalau dia musafir atau dia mukim beda, sehari semalam atau 3 hari 3 malam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini syarat yang keempat. Kita cukupkan sampai sini dan insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.